Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, dari kelompok kimia bahan alam ingin menjelaskan dan mempresentasikan jurnal aktivitas antimikroba, ekstrak kunyit, dan potensi penggunaannya dalam industri makanan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ialah Istiani, kemudian ada Radita Nabila Putri, kemudian ada Artika, kemudian ada Muhammad Kevin Pulungan, kemudian ada Rahma Adini Putri, lalu ada saya sendiri Muhammad Rifko Rehansyah. Oke, baik, selanjutnya saya Muhammad Rifko Rehansyah akan menjelaskan tentang kunyit itu sendiri ya. Jadi kunyit itu apa sih? Kunyit dengan nama ilmiah Curcuma longa zingiberaceae adalah tanaman tropis yang banyak terdapat di benua Asia yang dipakai sebagai zat pewarna dan bisa juga sebagai pengharum makanan. Kunyit adalah sejenis tumbuhan yang dijadikan bahan rempah yang memberikan warna yang kuning yang cerah gitu. Terus juga kunyit juga dapat digunakan sebagai bahan pewarna obat-obatan dan perasa. Kandungan kimia apa aja yang ada di dalam kunyit ini? Kandungan kimia yang terdapat dalam rimbang kunyit ini terdapat yaitu kurkumin, kemudian ada minyak asiri, kemudian ada resin juga, dan ada desmetoksikurkumin, oleoresin, dan bidesmetoksikurkumin, damar, gum, lemak, protein, kalsium, fosfor, dan besi. Nah ini, ada kurkumin, minyak asiri, resin, protein, dan lemak. Oke, kemudian kunyit memiliki aktivitas sebagai antibakteri ya tentunya. Karena adanya komponen aktif yakni kurkuminoid. Kurkumin merupakan bahan aktif utama pada kunyit. Selain antibakteri, kurkumin juga memiliki aktivitas sebagai antiinflamasi, antioksidan biologi, anti-karsinogenik, anti-mutagenik, antikoagulan, anti-fertilitas, anti-diabetik, antifungi atau anti jamur ya, anti-protozoa, antiviral, antifibrosis, antivenom, anti-ulcer, hipotensik, dan hipokolesterolemia. Nah, kemudian bagaimana nih si kunyit ini sebagai bagaimana kerja antibakterinya, mekanismenya bagaimana? Oke, yang kita sudah tahu ya, di dalam kunyit itu terdapat kurkumin. Di dalam kunyit itu terdapat kurkumin. Nah, kurkumin ini adalah sebagai antibakteri, yaitu menghambat metabolisme bakteri dengan cara merusak membran sitoplasmanya. Ini cara kerjanya, dengan merusak membran sitoplasmanya dan mendenaturasi si protein yang menyebabkan kebocoran nutrien dari sel sehingga sel bakteri mati atau terhambat gitu pertumbuhannya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, M. Kevin Pulungan. Saya di sini akan menjelaskan cara ekstraksi kunyit. Pertama-tama, rimpang dari sampel kunyit dikeringkan dan kemudian rimpang yang telah dikeringkan dihaluskan. Bubuk yang didapat dari penghalusan kemudian ditimbang sebanyak 1000 gram dan dicampur dengan masing-masing 5 liter dari air suling, N-heksanametanol, kloroform dalam dabu secara terpisah. Kemudian rimpang yang telah diekstraksi lalu disimpan selama 7 hari. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring. Berikutnya, filtrat dipekatkan dengan rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak kunyit. Metode berikutnya adalah metode meal preparation. Pada metode ini, makanan yang mengandung kentang, minyak goreng, ayam tanpa tulang, garam masala, dan tomat disiapkan. Sampel makanan tersebut kemudian dibagi menjadi 8 lot. 8 lot ini terdiri dari kontrol, 1% minyak kunyit, 2% minyak kunyit, 0,1% natrium benzoat, 0,1% natrium benzoat dicampurkan dengan 1% minyak kunyit, 1% minyak kunyit di autoclave pada suhu 121 derajat selama 5 menit, dan 2% minyak kunyit di autoclave pada suhu 121 derajat selama 5 menit dan 15 menit. Kemudian hasil dikemas dalam Tetra Pak menggunakan Heckelmann vacuum sistem Boker 42 dan disimpan pada suhu kamar selama 90 hari. Uji ini dilakukan untuk analisis terhadap kualitas bakteri, jamur, coliform, salmonella dalam total periode 90 hari.
Metode selanjutnya adalah metode Larmon. Metode Larmon merupakan uji sensori yang disebut juga uji hedonik atau metode screening yang dilakukan dengan meminta beberapa orang panelis untuk memberikan nilai seberapa besar mereka suka terhadap sebuah produk. Menurut Larmon sendiri, skala hedonik terdiri atas 9 angka yang menyatakan kesukaan dan tingkat kesukaan atau tingkat ketidaksukaan pada sebuah produk, yang dimana tingkatan ini dimana tingkat 1 merupakan tingkat amat sangat suka, kedua adalah tingkatan sangat suka, ketiga suka, keempat sedikit suka, kelima netral. Dan selanjutnya untuk tingkat 6 sedikit tidak suka, 7 tidak suka, 8 sangat tidak suka, dan 9 amat sangat tidak suka. Metode selanjutnya adalah sensory evaluation, di mana sampel makanan diuji kualitas sensoriknya setelah disimpan selama 3 bulan. Kualitas sensorik yang diuji berupa warna dan rasa oleh panelis. Uji ini menggunakan metode Larmon dengan skala hedonik dari 0 sampai 9 yang telah diterangkan pada slide sebelumnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Rita Nabila Putri akan menjelaskan mengenai prinsip metode difusi cakram. Cara kerja difusi cakram yaitu antibakteri fraksi yang akan diuji, diserapkan pada kertas cakram dan ditempelkan pada media agar yang telah dihomogenkan dengan bakteri, kemudian diinkubasi sampai terlihat zona hambar di daerah sekitar cakram. Prosedur uji difusi cakram sendiri, yang pertama, cakram kertas saring. Yang digunakan pada percobaan ini adalah Wetman nomor 1 dengan diameter 8 mm, disiapkan dan disterilkan. Cakram dicelupkan ke dalam ekstrak kunyit dengan menggunakan pinset. Setelah itu, cakram ditempatkan secara aseptik ke dalam cawan Petri yang telah diisi dengan nutrien agar dan yang telah disemai dengan mikroorganisme uji. Lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian diameter zona hambar diukur. Mikroorganisme uji yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif dalam bentuk kokus yang menghasilkan warna ungu pada pewarnaan gram. Staphylococcus mengandung polisakarida dan protein yang bersifat antigenik dan merupakan substansi penting di dalam struktur dinding sel. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini dapat berupa infeksi tenggorokan, meningitis, keracunan makanan, berbagai infeksi kulit, dan impetigo. Yang kedua yaitu Candida albicans. Jamur Candida albicans merupakan bagian dari flora normal dan bersifat patogen invasif. Jamur ini tumbuh dengan cepat pada suhu 25-37 derajat Celcius pada media pembenihan sederhana, sebagai sel oval dengan pembentuk tunas untuk memperbanyak diri. Yang ketiga, yaitu Salmonella typhus. Salmonella typhus merupakan bakteri gram negatif, memiliki flagel, bersifat anaerob fakultatif, berkapsul, dan tidak berbentuk spora. Besar koloni Salmonella typhus sendiri yaitu rata-rata 2-4 mm. Salmonella typhus sendiri merupakan kuman patogen penyebab demam tifoid. Bakteri ini mudah menyebar melalui air, makanan yang terkontaminasi. Saat bakteri menginfeksi tubuh, pengidap maka akan langsung mengalami demam tinggi, sakit kepala, sakit perut, dan kehilangan nafsu makan. Yang keempat yaitu Escherichia coli. Bakteri E. coli adalah satu jenis spesies utama bakteri gram negatif fakultatif anaerobik yang mempunyai alat gerak berupa flagel. E. coli dapat bertahan hidup di medium sederhana, menghasilkan gas dan asam dari glukosa dan memfermentasi laktosa.
Bakteri E. coli adalah salah satu bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya kontaminasi feses dan kondisi sanitasi yang tidak baik terhadap air, makanan, serta minuman. Selanjutnya mengenai ciri-ciri bakteri yang mudah dihambat oleh kunyit. Yang pertama itu, terdapat protein porin pada membran luar dinding sel. Yang kedua, kandungan peptidoglikan pada dinding sel lebih tipis seperti pada bakteri gram negatif. Selanjutnya, adanya kandungan lipid pada dinding sel mampu memperbesar permeabilitas dinding sel. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Istiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode uji lain untuk uji aktivitas antimikroba pada kunyit. Yang pertama yaitu metode pengenceran agar. Metode pengenceran agar sangat cocok untuk pemeriksaan sekelompok besar isolat bakteri dengan rentang konsentrasi antimikroba yang sama. Namun, metode ini memiliki kelemahan, yaitu hanya dapat digunakan untuk isolasi tipe organisme yang dominan dalam populasi campuran. Yang kedua yaitu difusi agar dengan cara sumuran. Metode ini serupa dengan metode difusi cakram, di mana dibuat sumur pada media agar yang telah ditanami dengan mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi agen antimikroba yang akan diuji. Yang terakhir yaitu metode dilusi. Metode dilusi dibedakan menjadi dua, yaitu dilusi cair dan dilusi padat. Metode dilusi cair mengukur kadar hambat minimum dan kadar bakterisidal minimum. Cara yang dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Lalu yang terakhir yaitu metode dilusi padat. Metode ini serupa dengan metode dilusi cair, namun menggunakan media padat. Keuntungan dari metode ini adalah satu konsentrasi agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai aplikasi penggunaan kunyit. Yang pertama, kunyit dapat dijadikan sebagai jamu. Selain sebagai obat, rimpang kunyit itu bisa digunakan sebagai jamu, tapi dalam bentuk yang lebih tradisional. Bahan rimpang kunyit yang digunakan sebagai ramuan jamu dapat berbentuk simplisia, serbuk, rimpang segar, kapsul ekstrak, kapsul serbuk, atau pil. Kegunaan kunyit untuk digunakan sebagai jamu adalah banyak sekali. Apabila rimpang kunyit dibakar, asapnya dapat digunakan sebagai pelega dari hidung yang tersumbat. Pasta dari bunga kunyit dapat digunakan untuk obat cacing, penyakit kulit, dan penyakit kelamin. Ramuan jamu kunyit asam yang merupakan campuran rimpang kunyit dan asam jawa, serta gula merah dapat digunakan untuk menghilangkan bau keringat, rasa sakit sewaktu menstruasi, dan rasa pegal-pegal di persendian. Jadi, kita dapat memanfaatkan kunyit dalam bentuk yang banyak. Lalu selanjutnya kunyit juga dapat digunakan sebagai bahan bumbu memasak. Nah, dalam hal ini kita dapat menggunakan kunyit sebagai bumbu memasak karena dapat menghilangkan bau anyir. Contohnya yang ketika kita ingin memasak ikan ataupun daging. Nah, di beberapa daerah juga seperti di Sumatera Barat, kita itu bisa menggunakan kunyit untuk memasak daging rendang. Lalu yang ketiga yaitu kunyit digunakan sebagai pewarna alami. Masyarakat Indonesia tentu sangat akrab dengan nasi kuning. Warna kuning dari nasi ini didapatkan dengan memanfaatkan kunyit. Hal ini menunjukkan bahwa kunyit dapat juga dimanfaatkan sebagai pewarna makanan, tentu untuk menghasilkan warna alami kuning. Lalu yang selanjutnya yaitu kunyit sebagai pengawet makanan. Kunyit memiliki kandungan yang bersifat antibakteri sangat kuat. Hal ini memungkinkan kunyit untuk digunakan sebagai pengawet makanan. Penggunaannya sebagai bumbu masak memiliki fungsi ganda. Selain membuat makanan menjadi lebih lezat dan berwarna, kunyit juga akan membuat makanan tidak cepat busuk akibat mikroba. Lalu yang terakhir, kunyit dapat digunakan sebagai kosmetik. Fungsi terakhir yaitu, maksudnya dalam hal ini yaitu kecantikan. Kandungan antioksidan dan anti radang pada kunyit membuatnya memiliki manfaat untuk wajah. Nah, yang paling umum, kunyit ini dapat digunakan sebagai masker. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh ekstrak kunyit dan autoklav terhadap bakteri total yang dikemas dalam Tetra Pak selama penyimpanan. Nah, berikut ini adalah tabel hasil percobaan kita.
Nah, jadi yang pertama, setelah masa penyimpanan 15 hari, terdapat gas yang dihasilkan pada beberapa sampel yang ditambahkan dengan ekstrak kunyit dengan konsentrasi 1 atau 2%, yang kemudian dibuang. Bakteri awal dihitung dalam sampel yang ditambahkan dengan natrium benzoat dengan konsentrasi 0,1%, sehingga didapatkan hasil sebesar 2,5 dan meningkat menjadi 6,1 setelah masa penyimpanan 15 hari. Namun, setelah 30 hari, banyak sampel yang dibuang karena makin banyak gas yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh autoklav dengan ekstrak kunyit pada jamur dan bakteri. Berikut ini adalah tabel hasil percobaannya. Sampel yang ditambahkan dengan ekstrak kunyit 1% dan natrium benzoat 0,1% ditemukan aman untuk dikonsumsi selama 45 hari masa penyimpanan. Berdasarkan percobaan, tidak ditemukan adanya pertumbuhan bakteri, tercatat pada sampel yang diolah dengan kombinasi 1% kunyit ekstrak dengan perlakuan autoklav dan 2% ekstrak kunyit ditambah perlakuan autoklav selama periode penyimpanan 90 hari dan ditemukan aman untuk dikonsumsi manusia. Hasil serupa juga dicatat untuk sampel makanan yang diautoklav selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius tanpa penambahan ekstrak kunyit. Jumlah jamur awal dari sampel kontrol adalah 1,5 dikali 10 pangkat 2. Nah, sampel ini rusak dalam 24 jam. Jumlah sampel jamur awal yang ditambahkan dengan ekstrak kunyit 1% lebih sedikit dibandingkan dengan sampel yang ditambahkan dengan ekstrak kunyit 2%. Kemudian sampel yang kualitasnya buruk dibuang. Berdasarkan percobaan, tidak ditemukan adanya jamur dalam sampel yang ditambahkan dengan natrium benzoat 0,1%. Namun, sampel ini juga dibuang setelah 15 hari penyimpanan karena terdapat gas. Sampel yang ditambahkan dengan ekstrak kunyit dan dilakukan perlakuan autoklav ditemukan bebas dari kontaminasi jamur selama seluruh waktu penyimpanan, yaitu 90 hari. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa sampel yang ditambahkan dengan ekstrak kunyit 1% dan di autoklav hasilnya paling baik, sedangkan sampel yang paling buruk yaitu sampel yang hanya di autoklav tanpa ditambahkan ekstrak kunyit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Rahma akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil uji percobaan yang telah dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan hasil uji sensori atau hasil uji hedonik, atau bisa juga disebut sebagai metode scoring. Nah, metode ini dikembangkan oleh Larmon tahun 1977. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, metode ini memerlukan beberapa orang panelis untuk menilai seberapa besar kesukaannya terhadap suatu produk. Nah, produk yang dinilai di sini adalah sampel makanan. Kemudian, uji sensori ini didasarkan pada uji organoleptik. Uji organoleptik yang digunakan di sini adalah mengenai warna, bau, dan juga rasa dari sampel makanan. Kemudian, penilaian yang diberikan oleh panelis semakin besar angkanya itu menunjukkan semakin tidak suka panelis terhadap produk pangan tersebut atau semakin buruk kualitasnya. Sedangkan semakin kecil angka penilaiannya, maka diartikan semakin baik kualitasnya karena panelisnya semakin menyukai produk tersebut. Nah, di sini terdapat tabel 3 mengenai pengaruh ekstrak kunyit dan autoklav terhadap warna sampel makanan. Nah, pada tabel ini terlihat bahwa sampel makanan dengan perlakuan 8, yaitu yang dimasukkan terlebih dahulu ke dalam autoklav, kualitasnya paling baik pada hari simpan ke 0. Lainnya dari panelis adalah 7,3. Kemudian, sampel pangan dengan kualitas warna yang terburuk adalah perlakuan 3 dengan nilai dari panelis adalah 88,5. Nah, bisa kita lihat di sini, perlakuan 6, 7, dan 8 itu merupakan perlakuan sampel makanan yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam autoklav.
Sedangkan perlakuan 1 sampai 5 itu merupakan perlakuan sampel makanan yang tidak dimasukkan ke dalam autoclave. Nah, nilai dari panelis pada perlakuan 6 sampai 8 ini relatif sama, yaitu lebih kecil dibandingkan perlakuan 1 sampai 5 yang mana tidak dimasukkan ke dalam autoclave. Nah, simpan makanan ke-15, sampel perlakuan 1 dan 2 itu menunjukkan sampel telah busuk atau basi. Kemudian di perlakuan 3 ini tidak terdeteksi warnanya. Dan pada perlakuan 4, sampel busuk itu terjadi pada hari simpan ke-30 dan juga 45. Sedangkan pada perlakuan 5, sampel busuk dimulai pada hari simpan ke-60. Nah, sedangkan untuk perlakuan 6, 7, 8, sampel makanannya itu awet sampai hari simpan ke-90 hari atau selama 3 bulan. Ya, di sini terlihat perbedaannya daya simpan dari sampel makanan yang dimasukkan ke dalam autoclave terlebih dahulu. Daya simpannya lebih lama dibandingkan tidak dimasukkan ke dalam autoclave. Selanjutnya, pengaruh ekstrak kunyit dan autoclave terhadap bau dari sampel makanan yang diuji. Kalau yang tadi sebelumnya adalah warna, di sini bau yang dinilai oleh beberapa orang panelis tersebut. Nah, terlihat perlakuan 8 sama dengan yang sebelumnya, perlakuan 8 pada hari ke-0 menunjukkan penilaian dari panelis dengan angka yang paling terkecil, yang artinya adalah kualitas dari sampelnya ini terbaik, atau panelis itu sangat menyukai dari sampel 8 dibandingkan sampel yang lain. Nah, untuk yang paling terbesarnya atau dengan kualitas sampel yang terburuk adalah pada perlakuan 2, di mana perlakuan 2 ini merupakan sampel yang ditambahkan 1% ekstrak kunyit tanpa dimasukkan ke dalam autoclave. Nilai dari panelis pada hari ke-0 adalah 8,7. Nah, untuk hari berikutnya, hari simpan makanan ke-15, sampel perlakuan 1 itu telah basi atau telah busuk, kemudian sampel 2 dan 3 juga sama, tidak dapat diidentifikasi lagi baunya karena telah busuk. Kemudian sampel 4 busuk pada hari simpan ke-30. Dan sampel 5 busuk pada mulai busuk pada hari simpan ke-45 atau tidak terdeteksi lagi bau pada hari simpan ke-45. Dan masih sama seperti yang sebelumnya, sampel dengan perlakuan 6, 7, dan 8 atau sampel yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam autoclave itu dapat diidentifikasi baunya sampai hari simpan ke-90 atau sampai 3 bulan disimpan bahan pangan tersebut. Yang terakhir, ada pengaruh ekstrak kunyit dan autoclave terhadap rasa dari sampel makanan. Setelah sebelumnya warna dan bau, di sini yang diujikan adalah rasa dari sampel makanan. Nah, panelis memberikan nilai terkecil pada perlakuan sampel makanan nomor 8, yang mana sampel tersebut merupakan sampel makanan yang dimasukkan ke dalam autoclave terlebih dahulu dengan nilai dari panelis adalah sebesar 7,2. Kemudian nilai terbesar atau ujinya itu dianggap buruk kualitasnya adalah sampel dengan perlakuan pertama atau kontrol
Sampel perlakuan pertama ini merupakan kontrol atau sampel makanan saja tanpa adanya penambahan pengawet atau tanpa adanya penambahan ekstrak kunyit ataupun dimasukkan ke dalam autoklaf. Nah, penilaian panelis adalah sebesar 8,6. Kemudian, pada hari simpan ke-15, sampel makanan yang perlakuan pertama itu telah busuk. Dan perlakuan kedua juga sama, tidak dapat diidentifikasi lagi. Kemudian perlakuan ketiga juga sama, tidak dapat diidentifikasi lagi. Dan perlakuan keempat masih dapat diidentifikasi, namun pada hari ke-30 perlakuan keempat ini sudah tidak dapat diidentifikasi lagi. Kemudian perlakuan kelima masih dapat diidentifikasi sampai hari ke-30, dan hari ke-45 mulai tidak dapat diidentifikasi karena telah busuk. Nah, sama seperti sebelumnya, yaitu bau dan warna, rasa dari sampel makanan itu juga masih dapat bertahan pada sampel makanan dengan perlakuan 6-8 atau sampel makanan dengan perlakuan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam autoklaf. Nah, jadi yang dimasukkan ke dalam autoklaf atau sampel dengan perlakuan 6-8 ini masih bisa bertahan sampai 3 bulan atau sampai hari ke-90 dan masih dapat diidentifikasi warna, bau, dan juga rasanya. Nah, dari tabel hasil uji sensori tersebut dapat kita simpulkan bahwa dari uji organoleptik tersebut, warna, bau, dan rasa sampel makanan tidak berubah pada perlakuan sampel 6, 7, dan 8. Yang mana pada perlakuan tersebut dilakukan sampel makanan dimasukkan ke dalam autoklaf terlebih dahulu. Berarti ada atau tidaknya autoklaf atau dimasukkannya sampel makanan ke dalam autoklaf itu sangat mempengaruhi daya simpan dari sampel tersebut. Ya, bisa kita lihat bahwa sampel dengan perlakuan 1-5 yang tidak dimasukkan ke dalam autoklaf itu lebih cepat membusuk dibandingkan sampel yang dimasukkan ke dalam autoklaf atau sampel dengan perlakuan 6-8. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Artika. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aktivitas antimikroba ekstrak kunyit segar dalam pelarut yang berbeda. Nah, pelarut yang digunakan di sini yaitu metanol pada suhu kamar dan suhu 121 derajat Celcius, kemudian kloroform, N-heksana, dan air pada suhu kamar dan suhu 121 derajat Celcius. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa aktivitas antimikroba dan anti jamur terbesar pada Staphylococcus aureus sebesar 13,5 mm dan 11,5 mm pada suhu 121 derajat Celcius dengan konsentrasi 12 mikrogram. Sementara pada pelarut air secara berturut-turut didapatkan zona hambar terbaik sebesar 10 mm pada suhu kamar dan 7,5 mm pada suhu 121 derajat Celcius dengan konsentrasi 12 mikrogram. Kemudian, ekstrak kunyit dengan pelarut heksana pada suhu ruang didapatkan zona hambat aktivitas antibakteri dan anti jamur terbesar pada Escherichia coli dengan konsentrasi 6 mikrogram dan 12 mikrogram sebesar 7,2 mm dan 10,5 mm. Selanjutnya, pada kloroform memiliki zona hambat terbaik pada Staphylococcus aureus sebesar 7 mm dan 9 mm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar kuantitas konsentrasi, maka semakin besar pula zona hambat yang terbentuk. Selanjutnya, aktivitas antimikroba ekstrak kunyit yang disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dalam kurun waktu selama 30 hari menggunakan pelarut yang sama, yaitu metanol, air, N-heksan, dan kloroform.
Nah, ekstrak metanol, kloroform, dan heksana dari kunyit menunjukkan aktivitas yang berbeda dari pelarut yang menggunakan ekstrak segar. Dan ekstrak air tidak menunjukkan aktivitas Candida albicans pada tabel ini. Hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya perlakuan penggunaan autoklav sehingga dapat membunuh bakteri. Simpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan percobaan dapat disimpulkan bahwa dimasukkannya sampel ke dalam autoklav dan ditambahkan ekstrak kunyit dapat lebih membunuh bakteri pada sampel makanan dibandingkan sampel makanan yang tidak diberikan perlakuan, sampel yang hanya diberikan ekstrak kunyit saja, dan sampel yang ditambahkan pengawet makanan natrium benzoat dan ekstrak kunyit. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.